Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali melakukan ibadah online. Mari siapkan hati kita untuk beribadah. Siapkan juga pikiran kita untuk menerima firman Tuhan agar firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Shalom, 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 shalom. Luar biasa. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun terpisah jarak. Tapi kita percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amen. Dalam Mazmur 96 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Amen. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin Bapak Ibu semua. Amen. Luar biasa. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Kita nyatakan bahwa Tuhan Allah yang maha dahsyat, Tuhan Allah yang maha besar, Dia sangat terpuji dan Dia tidak ada bandingannya di seluruh jagat alam ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama dan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyatakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nyatakan sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih sungguh lagi nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nyatakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Mari serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Serukan nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari Bapak Ibu serukan namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan namanya. Nama Yesus, yes. Nama Yesus, amin. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Engkau Allah yang terdahsyat di seluruh bumi. Tiada yang menandingi Engkau Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Tuhan. Yes, amin. Engkau dahsyat Tuhan. Namamu kota benteng bagi kami. Di saat apapun, di dalam keadaan apapun, kami selalu bisa meminta pertolongan padamu. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita lebih sungguh lagi. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat pertolongan kita. Di saat hal-hal yang ada di hadapan kita mungkin terlihat mustahil. Ada batu besar atau tembok besar di hadapan kita yang kelihatannya tidak bisa kita lewatin. Jalan buntu. Tapi kita percaya, bagi Tuhan segala sesuatu itu tidak mustahil. Apa yang enggak kita lihat, apa yang tidak pernah terpikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Imani itu. Amin. Dan nyatakan lewat pujian ini, penyembahan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari lebih sungguh lagi nyatakan lagu ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, kami percaya Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagi
Engkau kudus. Segala-galanya bagimu Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kasih-Mu besar Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi merasakan kasih-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami supaya kami bisa mendengarkan, itu masuk dalam hati kami dan kami bisa melakukannya. Berbicaralah lewat pembawa firman, hamba-Mu, urapi, berkati, pakai seluruhnya. Biarlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam kebaktian online ini. Walaupun kita masih tetap melalui online, saya percaya Tuhan hadir saat kita memuji dan menyembah namanya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Cerita yang sangat powerful Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yaitu saat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tidak hanya berjalan di atas air, tetapi Tuhan Yesus pun meredakan badai yang saat itu menerjang, yang saat itu mengamuk di tengah danau. Saat itu ada murid-murid Tuhan Yesus yang berada di dalam perahu, mereka ketakutan sedemikian rupa. Tetapi dari cerita ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum jauh melangkah, izinkan saya untuk flashback sedikit tentang kenangan dan memori indah bersama Pastor Fu mengenai air dan perahu. Sama seperti cerita yang akan kita bahas pada hari ini. Kamu pura-pura muter kalau begitu. Sip. Mantap. Tepatnya di tahun 2019, kami beroleh kesempatan yang terakhir, kami boleh berlibur bersama dan kami menaiki perahu kecil. Tidak seperti perahu yang dipakai oleh murid-murid pada saat itu. Kami hanya menaiki sebuah kanu yang hanya bisa diisi oleh 2 orang. Dan kami berlayar di situ menikmati danau yang tidak terlalu dalam tentunya. Tetapi kami punya pengalaman bagaimana kami menaiki perahu yang kecil dan berada di atas air. Sama seperti cerita ini kurang lebih yang akan kita bahas kepada hari ini. Sangat luar biasa sekali, sebuah memori yang tidak bisa dilupakan bersama Pastor Fu. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-14. Saudara-saudari, cerita kita pada hari ini adalah bagaimana saat murid-murid menghadapi badai yang luar biasa pada saat itu. Dan mereka ada pada sebuah perahu. Mungkin sekarang kita sedang mengharapkan mujizat yang daripada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan kita berdoa dan berharap kepadanya. Karena suasana dan keadaan yang mungkin sekarang masih menghimpit dan keadaan ekonomi atau hubungan antara keluarga yang sedang retak dan lain sebagainya. Mari kita belajar dan menggali bahan pelajaran tentang berjalan di atas air yang tampaknya mustahil untuk dilakukan, tetapi bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang berlangsung di dalam perjalanan di atas air itu? Ada 4 poin sederhana yang mau saya bagikan dan sharing kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Poin yang pertama, orang yang berjalan di atas air adalah mereka yang taat. Ayatnya ada di ayat yang ke-22, mari kita baca bersama Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, terkadang pada satu titik di kehidupan kita, ketaatan kita
bukanlah jaminan bahwa kita akan terbebas dari mara bahaya. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat powerful. Terkadang di satu titik di dalam kehidupan kita, ketaatan kita bukanlah jaminan bahwa kita akan terbebas dari mara bahaya. Kita bisa lihat dari contoh kisah yang sedang kita bahas. Tuhan Yesus jelas di ayat 22 memerintahkan murid-murid untuk menyeberang danau. Dan murid-murid apa sikapnya? Itu taat. Mereka taat kepada Tuhan Yesus dan pergi berlayar. Tetapi tiba-tiba sekitar jam 3 pagi datanglah badai. Mengamuklah badai sedemikian rupa sehingga mereka ketakutan dan hampir tenggelam kapal yang mereka naiki. Mungkin saat ini ada saudara-saudari sekalian di rumah yang bertanya, loh kok Tuhan, aku sudah taat sedemikian rupa, aku sudah menjalani firman-Mu dan perintah-Mu, tetapi kenapa hidupku masih seperti ini? Tidak ada breakthrough, malah masalah demi masalah terus menghampiri kehidupanku. Tetap bertahan dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Walau tampaknya ketaatan itu justru membawa kita kepada masalah, namun percaya Tuhan selalu punya jawabannya. Tampak-tampaknya pintu di depan kita tertutup, tetapi percayalah Dia yang akan membukakan pintu buat kita. Sekali Tuhan membukakan pintunya untuk kita, tidak ada yang bisa dapat menutupnya. Itu membawa kita kepada poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Poin yang kedua, orang yang berjalan di atas air adalah mereka yang keluar dari perahu. Ayatnya di ayat yang ke-28 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita berimajinasi sedikit. Saat kejadian itu, saat tahun 2019 pengalaman bersama Pastor Fu itu, kalau melihat ke bawah aja takut tenggelam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Takut jatuh. Kami menjaga keseimbangan sedemikian rupa. Bayangkan saat itu gelap gulita jam 3 pagi, tiba-tiba cuaca berubah. Tiba-tiba air mengamuk dan ingin masuk ke dalam perahu tersebut. Lah wong kami itu siang-siang aja. Tetapi kalau misalkan ada sedikit ombak karena ada dayungan dari kano yang sebelahnya, itu seperti sedikit ada sedikit goyangan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bukan goyangan lagi, diamuk kiri, kanan, depan, belakang. Padahal kalau kita mengetahui bahwa murid-murid Yesus adalah nelayan yang cukup profesional, nelayan yang kawakan. Kehidupan mereka di air dan perahu itu sudah seperti biasa. Tetapi ini badai, mereka ketakutan. Apalagi saudara-saudari, tiba-tiba ada seseorang yang menyatakan keinginannya untuk apa? Untuk berjalan di atas air. Ya benar, Simon Petrus, murid Yesus itu. Lawang lagi langit biru dan tenang-tenang saja. Mustahil jika tanpa kuasa Tuhan Yesus ada seseorang yang berjalan di atas air. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Laut lagi mengamuk, danau lagi mengamuk, air sedang mengamuk. Dan dia minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan jika itu Engkau, izinkan aku mendekat kepadamu dan berjalan di atas air. Suasananya sangat gak mendukung, tetapi kita lihat bagaimana Petrus ingin berjalan di atas air. Dan berjalan di atas air membutuhkan kita keluar dari perahu kita. Apa perahu Anda? Saat-saat seperti ini, mana yang Anda pilih? Perahu kita yang sedang diamuk oleh sedemikian rupa badai, atau air yang di sana ada Tuhan Yesus? Apa perahu Anda? Saya mencatat demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Perahu apa saja yang mewakili keamanan
dan keselamatan di luar Allah, atau apa saja yang menggoda Anda untuk mengandalkannya, khususnya saat kehidupan kita terguncang badai. Hal apakah yang paling membangkitkan ketakutan dalam diri setiap kita? Terutama jika kita harus meninggalkan dan melangkah pergi dalam iman. Mungkin bagi seorang yang bernama Budi, perahunya adalah pekerjaannya. Jika pekerjaannya diambil ataupun lain sebagainya, dia ketakutan, dia insecure dan lain sebagainya. Karena pekerjaannya ini menjanjikan masa depan yang cerah atau luar biasa. Atau bagi Rusli, perahunya adalah sosok ayahnya yang bisa membuat dia percaya diri, yang terus menuntunnya dari dia kecil sampai dia besar. Atau mungkin bagi kita adalah kesuksesan. Perahu kita adalah kesuksesan kita. Sama seperti kisah seorang muda yang sangat kaya di Alkitab. Dia sudah mendapatkan semua dalam kehidupannya. Bahkan dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Dan saat itu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa lagi yang harus aku lakukan?" Dan Tuhan berkata, "Jualah seluruh hartamu dan mengikut aku." Saat itu dia gak bilang apa-apa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dia tertunduk, dia balik arah, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia gak pakai bilang permisi. Alkitab gak mencatat permisi, Tuhan Yesus saya gak bisa, saya pergi. Enggak. Dia langsung berbalik arah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia pergi. Dia meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena begitu banyak hartanya dan hatinya melekat di hartanya. Itu mungkinkah perahu kita saat ini? Apa perahu Anda? Dalam area hidup manakah Anda menarik diri? Kita menarik diri dan kita tidak dapat mempercaya Yesus dengan sepenuhnya dan dengan langkah iman. Meninggalkan perahu bisa jadi merupakan perkara yang paling sulit yang pernah kita lakukan. Tetapi jika Anda ingin berjalan di atas air, Anda, kita semua harus keluar dari perahu kita. Poin ketiga, berjalan di atas air menghasilkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Ini poin yang sangat saya suka. Saya ulangi, berjalan di atas air menghasilkan hubungan yang lebih dalam, lebih dekat. Dan kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Saat-saat ini Yesus mencari orang-orang yang mau keluar dari perahu. Mengapa kita harus keluar dari perahu kita? Setidaknya ada 3 alasan dasar yang bisa saya rangkumkan. Yang pertama, ini adalah salah satu cara untuk mengalami pertumbuhan yang sejati. Kalau kita ada pada zona nyaman kita, kalau kita tetap ada dalam perahu kita, niscaya susah dan tidak mungkin kita mengalami pertumbuhan yang sejati. Yang kedua, ini adalah cara untuk mengembangkan iman yang sejati. Iman yang sejati harus dites, iman yang sejati harus diuji. Dan yang ketiga, ini adalah bagian dari menemukan dan menaati panggilan Anda. Mari kita setia dan kita taati setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan melangkah dengan iman. Dengan keluar dari perahu kita. Kalau kita itu yakin dari Tuhan, mari kita melangkah. Mari kita keluar. Dan yang pasti panggilan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk lingkungan di mana kita berada. Ayatnya ada di ayat yang ke-29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari semua alasan yang saya berikan di atas, 3 alasan itu, ada satu alasan utama yang membuat kita harus keluar dari perahu. Apa itu? Karena Tuhan Yesus tidak ada di dalam perahu. Tuhan Yesus berdiri di atas air di tengah badai tersebut. Dan Petrus ingin berada bersama Yesus di tengah badai. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita tidak bisa berada di perahu yang tidak ada Tuhan Yesusnya.
Tapi mari kita berada di mana hati Tuhan Yesus berada. Itu sangat powerful, itu sangat akan memberkati kehidupan kita. Melalui masalah dan badai dalam kehidupan kita, seringkali Yesus menampakkan kekuatannya dan kasihnya kepada kita. Dan kita sebagai umatnya makin mengenal siapa sosok dari Bapa kita tersebut. Contoh, ada 3 contoh yang bisa saya catat di sini. Di Kejadian 17 ayat 7. Ini ceritanya saat Abraham dan Tuhan sendiri melakukan perjanjian covenant. Saat Tuhan bilang, aku akan membuat engkau bangsa yang besar seperti langit, seperti bintang di langit, dan juga pasir yang ada di laut. Saat itu Abraham belum mempunyai keturunan sama sekali. Saat itu Abraham belum punya anak. Tetapi Tuhan sudah membuat covenant kepada dia, janji yang setia. Maka dari itu Tuhan mereveal, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dan menunjukkan siapa dirinya sebagai Elohim. Kita mengenal dari kejadian itu bahwa Allah adalah Elohim. Yang kedua, saat Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Isai, kita semua tahu ceritanya, yang akhirnya Tuhan sendiri yang menyediakan seekor anak domba. Jehovah Jireh, Tuhan Yesus yang menyediakan. Kita mengenal Allah kita di dalam setiap masalah kita. Dan yang terakhir, Tuhan adalah panji-panjiku atau Yehovah Nisi. Nama ini untuk memperingati kemenangan di padang gurun atas bangsa Amalek. Ceritanya ada di Keluaran pasal yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seringkali Tuhan menyatakan dirinya, memberikan sosoknya kepada kita melalui masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita membutuhkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Yes, dia adalah Yehovah Rafa. Dia yang sudah menyembuhkan kita oleh bilur-bilurnya di atas kayu salib. Mungkin kita sekarang sedang merasakan kekurangan, tapi dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang sudah menyediakan bagi kita. Tangkap itu, imani itu, dan kita berjalan di dalam iman. Melangkah keluar dari perahu kita. Dan yang terakhir, poin keempat. Pejalan di atas air tahu mengelola kegagalan. Ayatnya ada di ayat yang ke-30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, siapa? Petrus, dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah saudara-saudara, sekarang Petrus sudah memutuskan untuk keluar dari perahunya ya. Dan berjalan di atas air dan dia berhasil. Tetapi saat dia menoleh ke kanan ke kiri, kok aku ternyata ada di tengah badai, serem ini, gelap, lihat ke bawah, aduh dalamnya berapa dalam ini, dan dia mulai sinking, dan dia mulai tenggelam. Alkitab mengatakan, kalau kita melihat masalah kita, dan tidak fokus terhadap Tuhan Yesus yang ada di depan kita, mungkin kita sekarang sedang tenggelam. Apakah Petrus tetapi sudah menemui kegagalannya? Tunggu dulu, cerita belum berakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada seorang yang bernama Jonas Salk, seorang penemu vaksin polio. Dia telah gagal selama 200 kali. Namun saat dia diwawancara, dia berkata sesuatu yang sangat menarik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dia bilang, saya tidak gagal, saya hanya menemukan cara yang tidak boleh dan tidak tepat dalam membuat vaksin polio. Ya, Petrus mulai tenggelam saat dia tidak fokus melihat Tuhan Yesus. Dia melihat kepada badai dan masalahnya. Namun dia berseru kepada Tuhan Yesus dan minta tolong. Yesus datang menolong dia. Apa kira-kira kejadian dalam kehidupan kita yang kita beri label gagal? Tidak mungkin lagi. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus yang menjadi tempat sandaran kita, yang menjadi Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Di setiap masalah dalam kehidupan kita, mari kita terus memanggil namanya, yang dia akan selalu siap sedia untuk menolong kita. Kesimpulannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mungkin kita sangat suka mendengar cerita Petrus yang berjalan di atas air. Namun sebelum berjalan di atas air, ada suatu proses
dan nilai-nilai yang harus kita bangun sebelum kita keluar dari perahu kita dan berjalan dengan berfokus kepada Yesus. Saya ulangi lagi poin-poinnya. Orang yang berjalan di atas air adalah mereka yang taat. Yang kedua, orang yang berjalan di atas air adalah mereka yang keluar dari perahu mereka. Yang ketiga, orang yang berjalan di atas air menghasilkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Dan yang terakhir, pejalan di atas air tahu mengelola kegagalan. Kiranya firman yang sederhana ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan. Kita berjalan di atas air, kita keluar dari perahu kita. Kita terus taat kepada panggilan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, mari kita tutup mata, mari kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hamba sudah menyampaikan firman yang sederhana ini. Apa yang hamba sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat yang mendengarkan. Kiranya juga tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami tidak hanya diam, dan kami menjangkau satu dengan yang lain. Kami menguatkan di kesan kami, di pertemuan-pertemuan kecil kami. Tuhan berkati untuk semua jemaat yang mendengar menjadi kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang luar biasa. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan Bapak dan Ibu bisa dikirimkan melalui nomor yang ada di layar Bapak dan Ibu. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa. Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kini kami mau mengembalikan sedikit Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Amin. Yes. Amin. Saya mengucap syukur untuk semua pelayan-pelayan dan jemaat yang sudah bersemangat kembali untuk ibadah onsite atau tatap muka pada bulan ini. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk ibadah onsite pada bulan Desember, kita akan rencanakan pada hari Sabtu pertama tanggal 4 Desember jam 5 sore dan hari Minggunya tanggal 5 Desember jam 9 pagi. Kedua ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk ibadah yang kedua pada hari Sabtu ketiga tanggal 18 Desember jam 5 sore dan tanggal 19 Desember hari Minggunya jam 9 pagi. Khusus untuk tanggal 18 dan 19 Desember ini kita akan merayakan Natal bersama. Syarat-syarat untuk mengikuti ibadah onsite atau tatap muka ini seperti yang ada pada layar
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada bulan Januari untuk ibadah onsite akan diumumkan selanjutnya. Saya berharap kiranya semangat untuk ibadah onsite ini terus ada di dalam hati kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Seperti yang tadi dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Masa Depan Cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Kita mau bersama-sama memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami dari Panitia Natal ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberi persembahan dana Natal kita tahun ini. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan transfer ke nomor rekening persembahan Natal seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dengan mencantumkan angka 1 pada digit terakhir sebagai kode persembahan Natal. Sebagai contoh, Rp100.000 menjadi Rp100.001. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara onsite, amplop persembahan sudah disediakan. Adapun dana Natal ini akan dipergunakan untuk acara Natal kita dalam acara Natal onsite, acara Natal online, dan acara berbagi kasih Natal untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber berkat kita. Mari Bapak dan Ibu, kita mendukung acara Natal kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah online minggu depan, tanggal 4 Desember 2021 yang akan dilayani oleh Bapak Robert Wisastro. Pastikan ibadah ini menjadi ibadah yang memberkati saudara-saudari sekalian. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam doa fajar dan doa jemaat Rabu. Doa fajar dilaksanakan setiap hari Senin jam 5.30 pagi. Sedangkan doa jemaat Rabu dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Doa fajar dan doa Rabu dilakukan via Zoom dengan meeting ID yang tertera pada layar. Doa puasa jemaat pada bulan Desember dilaksanakan pada tanggal 12 Desember jam 2 siang. Kami mengundang para jemaat dan para pelayan untuk ikut hadir dalam doa puasa jemaat bulan Desember ini. Kami juga tetap mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti kesan, baik itu kesan secara online dan kesan juga sudah dapat dilaksanakan secara hybrid, secara online dan offline. Tetap semangat dalam melaksanakan kesan-kesan kita di setiap minggunya. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam kesan gabungan pada hari Minggu 28 November jam 7 malam. Melalui kesan gabungan ini, kita dapat saling mengenal satu dengan yang lain dan juga dapat saling menguatkan. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak sampai dengan kelas 6 SD, kami mengundang untuk mengikuti ibadah anak. Ibadah anak dilaksanakan setiap minggu melalui Zoom. Adik-adik dapat menghubungi Kak Sari dan Kak Silia. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya Kapten Bimo akan menerbangkan pesawat MDC Airlines dengan rute penerbangan Bogor, Depok, Tangerang Selatan. Kami segenap kru yang bertugas mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk terbang bersama dengan kami. Catat tanggal dan jam penerbangannya, pastikan jangan sampai ketinggalan. Berang-berang bawa kami. Bareng-bareng join yuk. Let's go! Bentar lagi kan kita mau Natal.
Jadi Madam mau undang you untuk ikut ya Natal di MDC. Kapan emang, Madam? Oke, Madam share dulu ya in your WhatsApp. Oke, terus syaratnya, Madam? Syaratnya minimal 15 tahun dan sudah divaksin 2 kali. Lalu harus dalam keadaan yang sehat seperti Madam. Udah, ayo buruan langsung aja daftar di Pemimpin Kesan sekarang lo ya. Tapi Madam, Kok pakai tapi sih? Tenang aja, prokes ketat dan lengkap. Dan nanti itu akan ada loh performance dari drama musikal yang keren. Kita juga akan dilayani oleh pembicara yang luar biasa. Udah yuk, Natal bareng Madam, yuk. Saudara-saudaraku, Jemaat MDC Bogor, MDC Depok, dan MDC Tangsel, saya percaya hari ini sekalipun lewat online, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan pada hari ini, juga dengan pesan firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak Anugrah Saron. Kita percaya dari firman Tuhan itu kita akan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita semua harus mempraktekkan untuk rajin merenungkan firman Tuhan, rajin bersekutu dengannya, dan memperkatakan setiap firman yang sudah kita terima. Saya yakin walaupun di dalam hidup ini, sekarang ini, saudara sedang mengalami tantangan, masalah, dan berbagai urusan. Mari saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari jangan kecewa kepada Dia. Mari terus tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mari kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini. Semua saudara yang di rumah, saya harap bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali diajar oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami mempunyai iman yang tetap kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan, apapun tantangan, masalah yang kami alami Tuhan, Engkau beserta kami. Engkau memegang tangan kanan setiap jemaat, supaya kami tetap mengandalkan Engkau, supaya kami tetap takut kepadamu, berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan Tuhan, supaya hidup kami Tuhan Yesus mendapat berkat daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat setiap kami. Memberkati setiap jemaat yang sudah beribadah pada hari ini bersama-sama Tuhan. Di dalam keluarganya dibuat semakin harmonis, damai, sejahtera. Di dalam usahanya dibuat berhasil Tuhan. Di dalam kesehatan biar Engkau melindungi seluruh anggota keluarga dari sakit penyakit. Tuhan yang menyertai setiap kami. Mari saudara-saudaraku, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.